Kali ini mengenai cara melihat kualitas jalan aspal secara visual. Secara visual berarti secara kita melihat, kita akan bisa melihat kualitas aspal itu baik nggak sih. Nah, kita akan belajar di situ ya. Oke, biar tidak lama-lama. Kenapa kita perlu mengetahui secara visual? Kan dari lab, hasil lab malah lebih jelas. Kenapa kita susah-susah belajar secara visualnya? Karena memang ini rekan-rekan ya, untuk mengetahui sebelum ke lab ya, seorang engineer pastinya ya harus memang mengetahui baik secara visualnya. Oh, ini nih pasti bermasalah, ini nih bagus, dan lain sebagainya. Ya, itu harus kita ketahui secara dasarnya dulu lah, secara visual. Baru nanti kita mungkin lebih detailnya. Rekan-rekan, ini perlu saya sampaikan juga bahwa membuat suatu campuran aspal itu hot mix itu sulit rekan-rekan, tidak semudah yang dibayangkan. Perlu latihan, trial error dan lain sebagainya. Ya, semua itu memang butuh latihan, pasti ada tenaga ahlinya sendiri. Jadi tidak mudah seperti itu. Nah, kita akan belajar secara dasarnya, secara visual. Mungkin rekan-rekan yang mungkin orang awam pun juga mungkin bisa belajar ini ya. Saya kira sangat bermanfaat sekali. Oke, saya next lagi. Ya, memang pada dasarnya kualitas aspal secara kompleks ya bisa dilihat dengan pengujian di laboratorium. Betul sekali. Namun, sebagai seorang engineer di lapangan perlu mengetahui ciri-ciri visual aspal secara cepat. Nah, karena kita dituntut cepat, tepat. Engineer itu harus cepat dan tepat rekan-rekan. Hal ini bertujuan untuk mencegah pembiaran kualitas aspal yang kurang baik dilakukan secara terus-menerus. Jadi kita harus segera bertindak, karena sudah digelar otomatis ya kita harus segera mengambil keputusan. Kalau memang jelek ya kita buang, kalau memang baik ya kita bisa teruskan pekerjaan seperti itu. Oke, next. Nah, saya memberikan secara visual sih bagaimana sih rekan-rekan aspal yang rusak, aspal yang jelek. Nah, gini, kalau seperti ini orang awam pun juga tahu ya. Nah, gini, orang awam pun juga tahu ini aspal rusak. Nah, ini juga tahu. Nah, ini juga tahu. Nah, secara visual bukan seperti ini rekan-rekan ya. Kita nanti akan belajar ibaratnya pada saat proses pelaksanaan penggelaran itu, oh ini secara visual ini nggak baik. Kalau secara visual kayak gini ya pasti jelas itu rusak. Itu pun nggak usah teknik sipil pun ya sudah paham gitu loh. Maksudnya saya kira paham, rekan-rekan pun juga anak kecil paham mulai ini adalah rusak gitu loh. Nah, namun kita akan belajar di sini adalah ciri-cirinya. Ada 3 yang akan saya sampaikan di sini. Yang pertama adalah warna aspal kurang hitam. Jadi ini adalah paling mendasar kalau kita melihat dari pertama mungkin penggelaran aspalnya kurang hitam ya. Ini mungkin tidak bisa menjadi patokan rekan-rekan, namun ini bisa setidaknya ya bisalah 50% ini menjadi secara visual kita bisa melihat kalau ini memang kurang baik ya. Nah, kayak ini. Jadi ini hanya visual saja. Warna aspal adalah indikator terbaik dalam melihat secara visual apakah komposisi beton aspal ya tersebut kekurangan aspal atau bitumen atau berlebihan aspal. Jadi dalam job mix itu ya, hot mix itu tidak boleh kelebihan aspal dan juga tidak boleh kekurangan aspal. Jadi semua campuran itu harus pas, baik agregat, aspal dan lain sebagainya ya. Dan nanti sebenarnya secara engineer itu sudah paham, sudah tahu ini aspalnya kurang gini. Sebenarnya kalau dia sudah memang ahli, berpengalaman di situ, pakarnya, dia sudah paham rekan-rekan ya. Jadi ciri-ciri yang pertama, warna aspal kurang hitam, itu menjadikan ciri-ciri yang memang secara visual saja. Jadi mungkin secara lihat, oh ini aspalnya kurang baik. Nah, itu kalau mungkin orang awam melihat ya ini pasti halus dan kemudian ya baik-baik saja, tapi kan memang ini kita belajar secara teknisnya ya, secara seorang engineer melihat suatu pekerjaan bagaimana gitu ya. Yang pertama. Yang kedua, banyak agregat yang lepas dari aspal jalan. Nah, jadi memang antara aspal dan agregat itu tidak
menyatu. Nah, itu sudah jelas pasti ya. Banyaknya agregat yang lepas. Hal ini menunjukkan aspal bitumen tidak menyelimuti agregat secara keseluruhan, sehingga agregat banyak yang lepas. Jika dibiarkan secara terus akan menyebabkan air masuk ke dalam badan jalan dan menyebabkan kerusakan perkerasan jalan. Ya, jadi memang karena memang juga aspalnya yang tidak menyatu dengan agregat, yang itu akan menimbulkan memang aspal itu bencinya dengan air, karena kalau dia sudah kena air ya udah jelas pasti akan merusak si aspal itu. Jadi kalau mungkin lihat jalan berlubang dan lain sebagainya kan itu pasti ada masalah pastinya, tapi kita tidak bisa secara ini, namun visualnya ibaratnya oh ini memang pasti suatu saat nanti akan bermasalah. Jadi sebelum bermasalah memang harus segera ditindaklanjuti ya. Yang kedua ya, perlu dicatat juga banyak agregat yang lepas dari aspal jalan. Terus kemudian yang ketiga, nah, ada retak rambut di lokasi tertentu. Ada di spot-spot tertentu itu ada retak ya. Bukan hanya retak rambut saja, namun mungkin juga bisa dikatakan retak struktur, karena memang lebih dari, mungkin ada yang lebih ya dari 1 cm, kalau itu sudah parah ya, tapi mungkin ya antara mili lah ya retaknya. Nah, gini kan juga retak. Baru digelar 2 hari kok sudah kayak gini, kenapa? Penyebabnya gitu. Nah, indikator yang menunjukkan kualitas aspal jalan dari segi pelaksanaannya adalah retak rambut pada spot tertentu. Nah, biasanya nih di pinggir, paling tengah itu juga bisa ya. Di pinggir sih biasanya rekan-rekan ya. Penyebabnya adalah pemadatan aspal yang tidak merata. Nah, ini penyebabnya. Karena kurang merata pemadatannya dan kondisi tanah di bawahnya masih labil, belum stabil ya. Jadi perlu dilakukan penanganan khusus untuk memperbaiki aspal yang retak. Jadi penyebabnya mungkin ada 2, pemadatan sama yang tanahnya memang belum stabil. Jadi perlu diperhatikan secara khusus untuk penanganannya ya. Secara 3 tadi sebenarnya sudah, kalau mungkin kita ibaratnya indikator 3 tadi sudah kita pegang, kalau itu akan kita bisa membedakan, oh ini memang aspal bagus, ini memang aspal yang kurang baik. Itu sudah bisa kita lihat rekan-rekan ya. Kalau mungkin lolos dari 3 itu, saya kira memang itu memang kualitasnya juga sudah baik. Namun ini hanya secara visual, belum secara uji lab. Jadi nanti mungkin ada pengujian dan lain sebagainya, Marsal dan lain sebagainya ya. Pengujiannya nanti kita bisa bahas juga di part selanjutnya. Nah, ini terus cara mencegahnya bagaimana? Nah, ini pertanyaan bagus juga. Jadi kita sudah belajar untuk melihat cara visualnya. Nah, supaya tidak terjadi kerusakan dan lain sebagainya, kita kan nggak mau kan baru gelar seminggu jalan itu sudah kerusakan, juga nggak mau. Nah, cara mencegahnya ini ada beberapa tips dari juga rekan-rekan semuanya. Tips yang pertama adalah harus mengikuti spesifikasi yang disarankan baik dari segi perencanaan maupun pelaksanaannya. Jadi itu sudah ada spek-speknya, sudah ada ibaratnya acuan kerjanya, dan kita harus ikutilah, nggak usah inilah ya, nggak usah melenceng-melenceng dan sebagainya lah ya. Kita kan pastinya ingin menggelar bermanfaat, selesai, untung, dan kita aman gitu, nggak usah bingung nanti kalau kita ibaratnya masih ada problem di situ ya. Yang kedua, pengawasan secara optimal pada saat pekerjaan aspal dimulai, seperti pada saat pemilihan material, pencamuran hot mix dan lain sebagainya. Ya, dari pengawasan itu juga sangat pengaruh rekan-rekan. Pemilihan material itu sangat pengaruhnya sekali. Ya, material-material terbaik lah memang harus digunakan seperti itu. Terus yang ketiga, jika melihat kualitas aspal yang dirasa kurang ya, tadi 3 di atas itu, oh kayaknya kurang nih. Nah, lebih baiknya instruksikan untuk diambil sampel dan diuji lab. Jadi kalau secara visual itu sudah kelihatannya ini kayaknya nggak bagus nih, langsung lakukan pengujian di laboratorium supaya nanti bisa kita ambil tindakan gitu ya. Jadi kita juga ada dasarnya gitu rekan-rekan ya. Secara visual aspal itu memang kayaknya pekerjaan ringan, menggelar doang,
sehari udah dapat berapa kilo aja kita mudah. Namun kalau itu ibaratnya kalau kita kerjakan secara rincinya, itu ada proses yang panjang yang memang baik segi perencanaannya, pencampuran hot mix-nya itu susah sekali, trial errornya itu susah sekali rekan-rekan ya, tidak suatu hal yang mudah gitu loh. Walaupun sudah ada komposisinya nih untuk hot mix ya, namun pasti tidak akan mungkin langsung bisa digunakan enggak. Jadi memang ada ahlinya di sini yang mungkin menjadikan ibaratnya apa ya, oh saya memang benar-benar ahli di jalan, saya memang benar-benar ahli untuk di aspal, semua memang ada tenaga ahlinya sendiri-sendiri. Ya saya pun juga masih belajar juga untuk mungkin di perkerasan jalan, baik mungkin fleksibel maupun rigid ya, karena memang saya juga pernah juga menghitung secara ini hot mix-nya itu susah rekan-rekan ya, tapi bisa lah kita ini kan, tapi itu harus trial error berkali-kali biar saya juga tidak muluk-muluk, tidak belepotan lama-lama ya. Terima kasih dan salam sibil pastinya. Sebelum saya mengakhiri ini, saya akan menyampaikan juga nanti mungkin untuk fleksibel kan, karena memang fleksibel untuk perencanaannya sudah ada rekan ya, nanti mungkin secara part selanjutnya sih akan kita buatkan videonya ini, karena memang aspal ini juga menarik untuk kita bahas seperti itu. Terima kasih dan salam.